Selamat datang kembali lagi sama aku di sesi Kamis Misteri. Kucing hitam. Bagi sebagian orang, kucing hitam ini dipercaya membawa sial, dan ada juga yang percaya bahwa kucing hitam ini merupakan jelmaan dari iblis. Namun bagi para cat lover, banyak juga yang menyukai kucing berwarna hitam karena para cat lover ini percaya bahwa kucing hitam itu akan menangkal atau mengusir roh jahat yang ada di sekitaran kita. Well, karena aku pecinta kucing, jadi aku nggak peduli tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat mengenai kucing hitam ini. Bagiku, semua makhluk hidup sama aja. Mau apapun warnanya, yang namanya makhluk hidup, kita harus tetap menyayangi dan merawatnya. Tapi, kejadian yang tak diduga justru dialami oleh seorang pria yang diteror sama si kucing hitam ini. Jangan di-skip, kita bahas ceritanya. Faris, berusia 24 tahun, seorang pemuda yang kesehariannya ini bekerja sebagai pramusaji di salah satu mal di Jakarta Utara. Kejadian aneh ini menimpa Faris setelah ia tidak sengaja menabrak seekor kucing saat perjalanan pulang menuju kos-kosannya. Faris ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras. Dia sering sekali mengambil jatah lemburnya bahkan di saat seharusnya dia ini libur. Dia hanya mengambil jatah liburnya ini saat dia benar-benar sakit. Malam itu, suasana di mall ini tampak sepi karena juga udah jam 10 malam. Manajer Faris memberikan aba-aba untuk close order dan bersih-bersih resto. Kala itu, Faris nampak sangat kelelahan karena dia terlalu banyak mengambil libur dan belum pernah cuti sehari pun. Dia juga akan mengatakan ke manajernya Faris ini bahwa kemungkinan besok dia akan mengambil cuti. Beruntungnya manajernya Faris ini memberikannya izin cuti, dan padahal sebenarnya besok itu hari Senin, hari dimana jadwalnya itu lagi sibuk-sibuknya dan banyak pengunjung resto yang datang. Setelah bersih-bersih, Faris ini pun pergi ke basement buat ambil motornya. Dan di saat di basement dia mulai terasa pusing, kepalanya terasa sempoyongan. Dia langsung tancap gas agar bisa cepat sampai di kosannya dan langsung meminum obat. Namun sialnya, baru di pertengahan jalan, Faris ini terjatuh dari motor karena dia nggak sengaja menabrak seekor kucing hitam. Karena di situ posisi dia pusing dan merasa kunang-kunang, dia pun tidak langsung menguburkan kucing itu, melainkan dia hanya membawa kucingnya itu ke tepi jalan. Jadi cuma dipinggirin aja. Nah, karena udah dipinggirin, dia langsung cepat-cepat balik lagi ke motornya dan pulang ke kosannya. Sesampainya di kos, dia langsung merebahkan badannya dan meminum obat sakit kepala. Di saat dia mulai tertidur, dia bermimpi berada di tempat kejadian saat ia menabrak kucing hitam itu. Di situ dia melihat di mana saat dia terjatuh, dia sedang menyingkirkan kucingnya dan nampak terlihat jelas bahwa ada sesosok makhluk hitam besar berbulu sedang memperhatikan dia dari kejauhan. Dan di saat Faris melajukan motornya lagi, ternyata dia nggak sadar bahwa sosok hitam yang berwujud genderuwo itu sudah mengikutinya hingga ke kamar kosnya. Di sini pun Faris nggak bisa berteriak saat genderuwo itu berusaha untuk mencekik dirinya. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya, dia tidak bisa mengeluarkan suaranya. Ya istilahnya ketindihan lah ya, atau sleep paralysis. Saat itu juga dia langsung membaca doa sebisanya sampai akhirnya ia bisa terbangun dari mimpinya yang seolah-olah nyata. Jantung Faris berdetak kencang, keringatnya bercucuran, dan dia menengok ke arah jam. Ternyata sudah jam 2.30 dini hari. Karena dia teringat bahwa pulang tadi dia belum bersih-bersih badan, akhirnya dia memutuskan buat mandi, membersihkan badan, dan juga ngambil wudhu untuk melakukan sholat tahajud. Ketika dia sedang mandi, dia berulang kali mendengar suara kucing yang mengeong di dalam kamarnya. Dan saat dia mengeceknya berkali-kali, nggak ada kucing satupun yang ada di kamarnya. Perasaan Faris mulai nggak enak. Dia langsung cepat-cepat ambil wudhu dan melakukan sholat tahajud. Dia berharap setelah selesai sholat, gangguan ini tidak akan ada lagi dan perasaannya menjadi tenang. Namun kenyataannya, ketika dia mau mengucapkan bacaan-bacaan sholat, dia merasa seperti diganggu karena dia selalu salah dalam membaca bacaan sholat. Ia terganggu dengan siluet bayangan seperti kucing yang berlarian ke sana kemari. Ia langsung segera menyelesaikan sholatnya, dan saat hendak berdoa, dia pun diganggu lagi dengan munculnya bayangan hitam berbentuk kucing yang berlari. Faris kaget. Dia langsung ngecek di bawah tempat tidurnya dan di sudut-sudut kamarnya untuk memastikan sebenarnya kucingnya ini beneran ada atau enggak.
Tapi setelah dicek, ternyata emang benar-benar tidak ada kucing di sana. Karena dia juga udah mulai merasa ngantuk, dia langsung lanjut tidur lagi. Apalagi besok adalah hari yang panjang untuk dia bisa beristirahat. Saat dia hendak memejamkan matanya, kemudian dia melek lagi. Karena dia sadar bahwa ada banyak sekali bulu di tempat tidurnya. Saking banyaknya bulu yang bertebaran di kasurnya ini, dia pun sampai bersin-bersin. Ia pun akhirnya nggak jadi tidur. Dalam hatinya berkata, bulu kucing dari mana ya? Perasaan tadi nggak ada. Kok tiba-tiba banyak banget? Dia perhatikanlah itu bulu-bulu yang ada di kasurnya dan dia langsung mengambil sapu lidi untuk membersihkan bulu-bulu itu di atas kasurnya. Setelah bersih, ia pun balik tidur lagi. Keesokan harinya, Faris pun terbangun karena mendengar ada suara cakaran di balik pintu kamarnya. Dia langsung bangun dari tempat tidurnya dan membuka pintu kamar. Di situ dia sangat kaget banget karena sudah ada banyak sekali kucing kampung yang ada di depan kamarnya dia. Bahkan di pintunya pun sudah ada cakaran-cakaran kucing gitu. Mata-mata kucing itu terlihat sangat marah dan menyeramkan. Gak ada itu kesan imut dan lucu pada kucing-kucing itu. Faris langsung mengambil sapu dan mencoba menakuti kucing itu agar segera pergi dari kamarnya. Tapi anehnya gak ada satupun kucing yang takut dan langsung segera pergi dari kamar itu. Faris pun akhirnya meloncat dan berlari ke lantai 1 menemui teman kosnya yang bernama Kholik. Beruntungnya saat itu Kholik ini ada di kamarnya. Kholik, bantuin gue dong, di depan kamar gue banyak banget kucing.